Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah gambar teknik otomotif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gambar perspektif. Ya, atau nama lainnya di SMK itu yaitu gambar proyeksi piktorial. Nah, dalam pembuatan produk, ya, kadang-kadang teknisi atau operator mesin ingin mengetahui gambaran dari bentuk benda kerja yang akan dibuat. Nah, maka dalam industri, ya, selain kita menyajikan gambar pandangan, ya, seorang engineer atau drafternya, ya, juga memberikan gambar pandangan berupa 3 dimensinya. Jadi ada gambar pandangan komponennya, kemudian pandangan atau gambar 3 dimensi dari komponen tersebut. Jadi satu paket. Ada gambar 3 dimensi, ada gambar pandangannya. Nah, biasanya operator mesin ini di industri itu didominasi oleh lulusan SMK. Ya. Maka jadi untuk SMK itu harus bisa membaca gambar pandangan atau proyeksi ortogonal dan harus bisa membaca gambar 3 dimensi atau gambar perspektif atau proyeksi piktorial. Nah, untuk keperluan ini, maka perlu adanya sket gambar 3 dimensi yang berupa gambar perspektif. Ya. Digunakannya gambar perspektif untuk menggambarkan benda kerja. Karena gambar perspektif ini dapat menggambarkan bentuk yang serupa dengan benda kerja yang akan dibuat atau dirancang. Nah, jadi untuk menggambar 3 dimensi ini kita harus menggunakan metode atau model gambar perspektif. Ya. Itu. Nah, gambar perspektif itu sebetulnya ada 3. Ya. Gambar perspektif itu ada 3. Yang pertama yaitu model pictorial isometris. Jadi yang pertama kita bisa menggunakan model pictorial. Nah, aturannya yaitu jika kita ingin menggambar pakai isometris, sumbu X dan sumbu Y mempunyai sudut 30 derajat terhadap garis mendatar atau horizontal. Ini misalnya ini garis horizontalnya, ini itu adalah kertas gambarnya, binggainya itu. Nah, kemudian gambar 3 dimensinya itu dari garis mendatar atau sumbu horizontal, ini membentuk sudut 30 derajat. Nah, ini 30 derajat untuk sumbu X, kemudian ini 30 derajat untuk sumbu Y. Ya, itu. Nah, kemudian perbandingan skala ukuran pada sumbu X itu 1:1, kemudian sumbu Y itu 1:1, dan sumbu Z 1:1. Nah, maka ini ya tidak ada bahasanya apa ya, tidak ada perbedaan ya. Itu atau diperkecil atau diperbesar ukurannya tidak ada. Jadi ukuran misalnya ukuran gambar kerjanya ini 10, X-nya 10 ya tetap 10, Y-nya itu panjangnya 15 ya tetap 15, Z-nya itu 5 ya tetap 5. Tidak ada skala pengecilan atau pembesaran ukuran ya, karena ininya 1:1 semua. Ya. Ini untuk proyeksi isometris. Nah, penampakan gambarnya pada gambar itu seperti ini kurang lebihnya. Ya. Tampaknya pada gambarnya. Ya, wujud gambarnya nanti seperti ini. Nah, ini kemudian model pictorial dimetris. Ya. Ini satu benda masih digambar dengan metode yang berbeda. Ya, nanti ada 3 metode, nanti penampakannya bisa dilihat. Nah, ini sumbu utamanya, ini aturannya ya, sumbu utamanya mempunyai sudut alfa, ini 7-10 derajat. Ya. Yang ini X-nya itu bisa 7-10 derajat. Ya, beberapa literatur ada yang menyebutkan 7 derajat, ya. Beberapa literatur ada yang 10 derajat. Silahkan mau menggunakan yang mana. Ya. Dan sudut sumbu betanya yang ini adalah 40 derajat. Nah, perbandingan skala ukurannya ya, X itu 1:1, ininya tetap. Y itu 1:2, yang ini itu berarti setengahnya ya. Z itu 1:1 tetap. Nah, maka Y ini ya apabila gambar kerjanya itu 10 ya. Nanti kalian menggambarnya itu di sini di kertas gambarnya bukan 10 karena ini 1:2 kan diperkecil. Tadi gambarnya Y itu adalah 5 ya. Itu gambar Y-nya adalah 5.
ukurannya yang ditulis di sini bukan 5, tapi tetap menggunakan 10, ya. Karena ini menggunakan model pictorial dimetris. Gambarnya itu 5, ukurannya tulisannya 10. Nah, kayak gitu, ya. Jadi ini ya, di pictorial dimetris itu menggunakan sumbu Y-nya setengah. Ya, itu ya. Kemudian untuk model pictorial miring, ya. Sumbu X-nya itu berimpit dengan garis horizontal, atau di sini X-nya adalah 0 derajat. Dan sumbu Y membentuk sudut 45 derajat dari garis horizontal. Nah, X-nya kan berimpit ini, ya. Nanti penampakan gambarnya seperti ini jika menggunakan proyeksi pictorial miring. Nah, kemudian untuk perbandingan skala ukurannya, X itu 1:1 untuk tetap, ya. Y itu setengahnya atau 1:2. Jadi seperti di metris radi, ya. Misal gambar kerjanya ini 10, gambarnya itu di kertas gambar 5 cm, misal. Panjangnya 10 cm misalnya gambar kerjanya, gambarnya di kertas gambar itu 5 cm. Tetapi ukuran yang diberikan di sini garis ukurnya bukan tulisannya 5 cm, tapi tulisannya tetap 10. Gambarnya 5 cm, ya. Kemudian pada sumbu Z tetap yaitu 1:1, ya. Ini di sini salah menggunakan ukuran saya, ya. Ini bukan X-nya setengah, bukan, tapi ini maksudnya adalah Y-nya adalah setengah, ya. Ini salah tadi, ya. Ini maksudnya ini X-nya itu 1:1, Y-nya itu 1:2, ya. Z-nya 1:1. Ya, ini salah ini yang ini. Ya, bukan X tapi Y, ya. Nah, kemudian ya jenis proyeksi vektorial sebetulnya ada 4, ya. Itu ada proyeksi isometris, kemudian dimetris, miring yang tadi sudah kita pelajari. Dan yang terakhir itu ada perspektif. Nah, perspektif ini yang model titik hilang ini kan ada titik hilang sebetulnya, ya. Titik hilang ini tidak kita pelajari, ya, pada ranah mesin. Karena memang untuk titik hilang ini tidak beracuan pada ukuran, kemudian hanya sebatas untuk keindahan saja. Sehingga untuk perspektif ini banyak digunakan untuk jurusan DPIB atau mungkin teknik gambar bangunan, geomatika, yang kaitannya hanya untuk nilai estetika pada suatu bangunan. Kalau kita kan di ranah mesin, ya, baik mesin otomotif dan mesin perkakas, las, itu yang dipentingkan adalah dimensi suatu ukuran supaya dalam pembuatan produk itu bisa tepat, ya. Kalau yang gambar, ya, kalau gambar kan kita lihat yang paling ditonjolkan bukanlah ukuran, ya, jurusan gambar itu, melainkan bentuk atau nilai estetikanya. Toleransinya juga besar kalau digambar, ya. Toleransinya bisa 1 cm, 2 cm, ya. Ya, contohnya dalam pembuatan bangunan kan kadang ada yang miring, ya. Kemudian ada yang tidak simetris dengan toleransinya lebih besar, misal 1 sampai 2 cm. Tapi kalau di ranah mesin, otomotif, perkakas, ya lebih 1 atau 2 mili saja itu kalau poros dan kalaunya hubungannya itu tidak masuk, ya. Nah, maka di situ harus lebih teliti di bidang mesin. Nah, maka untuk perspektif ini jarang sekali digunakan di jurusan mesin, ya, baik itu mesin otomotif, perkakas maupun pengelasan, ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.